Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saat ini kami ada di Bakso Lapangan Tembak Senayan yang ada di Komplek Taman Benyamin Sueb. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu komikus, boleh Bukan disebut. komikus juga sih. Nyebutnya apa nih Mas? Apa ya? Komikus freelance juga. Ya, istilahnya ini adalah kreator dari Jagat Thunder. Jagat Thunder ini kalau teman-teman yang tahun 2016-2017 itu sempat ada di Popcorn. Iya, 2 kali. Mau diperkenalkan Mas, namanya siapa? Saya Hendro Adriasa, komikus Jagat Thunder. Ya, sehari-hari sih saya storyboard artis, jadi bukan komikus full time. Jadi kalau lagi ada waktu aja, seperti itu. Nah, Jagat Thunder ini nanti kita kasih komparasinya ya teman-teman. Jadi dibuat ulang untuk yang kedua kali yang versi ini ya Mas ya. Ini kedua kali. Ini yang kedua kali. Dan itu stylenya beda teman-teman. Kalau yang sekarang lebih kelihatan manga banget ya. Iya. Karakternya juga Beda. Beda ya. Orangnya beda ya. Orangnya beda. Tapi karakter hero-nya hampir sama. Karakter hero-nya hampir sama. Desain kostumnya hampir sama. Cuman orangnya beda. Namanya sih sama semua, cuma emang beda orangnya. Nah, cuma kostum hero-nya sama. Kostum hero-nya itu agak ingetin saya, Mas. Kenapa? Agak ngingetin saya kalau tahu tokusatsu zaman dulu tuh Inazuma. Inazuma itu emang Inazuma ya? Iya. Banyak yang bilang Gundala, The Flash. Yang benar Inazuma ya? Iya. Waktu saya pertama kali lihat tuh, ini kok kayak Inazuma. Iya. Kalau boleh Mas diceritain apa sih sebenarnya Jagat Thunder? Jagat Thunder itu apa ya? Kayak komik, sebetulnya kayak side project saya aja kan, saya bukan komikus gitu ya. Enggak, sinopsisnya nih Mas. Sinopsisnya, bukunya. Jadi dia tuh cerita tentang Jagat Thunder itu anak muda namanya Guntur Gunawan. Kebetulan dia itu hybrid. Jadi papanya manusia biasa, karena mamanya itu ratu dari kerajaan jin, tanda kutip, tapi bukan jin yang seperti di sini ya. Saya cuma pakai nama jin aja ya, loosely pakai gitu. Jadi kayak gabungan. Bukan jin dalam Islam. Bukan. Spellingnya juga beda. Oh iya. Sesuai ini aja. Jadi kayak di sini tuh ceritanya bumi tuh punya kayak alternate reality bumi. Nah, jin itu yang menghuni alternate reality bumi yang itu. Pengen masuk ke bumi kita gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat ya teman-teman, ini di sini kita lihat nih, itu settingnya kayak di kota Jakarta. Itu Jakarta, itu depan Trisakti. Iya kan? Depan ada apa koridor halte busway. Sengaja ya. Ini tapi versi alternate universe ya. Oh, kalau yang ini enggak, itu versi kitanya. Jadi mereka udah sebelum jadi ini udah di Jakarta betulan. Jakarta benerannya. Tapi jinnya itu dari alternate Earth-nya yang lain gitu. Mau pindah di sini juga ditulis nih teman-teman. Half human, half jin, one awesome hero. One awesome hero. Oh, iya. Di konsepnya sebetulnya itu sih hybrid aja. Hybrid. Dan ini bisa dikategorikan apa ya? Komik tokusatsu gitu ya, Mas? Iya, boleh bilang komik tokusatsu. Emang penggemar tokusatsu? Emang penggemar tokusatsu dari kecil gitu. Kamen Rider sih tepatnya. Kamen Rider. Tapi dari zaman Inazuma tadi udah ngikutin dong. Udah dari zaman Kamen Rider pertama. Ya bukan pas biasa lah, anak kecil tahun 80-an, Gaban, Megaloman, Kikaide. Walaupun nggak tamat waktu itu kan, cuma beberapa episode tadi di video kan. Iya, Inazuma saya malah nontonnya sekarang sih. Cuman emang udah tahu. Iya, udah tahu. Terus ya udah Kamen Rider yang pertama. Nyebutnya apa Mas? Karakter hero-nya ini ketika dia berubah. Henshin ini nyebutnya apa? Sebetulnya di nomor 2 dan agak-agak beda. Ini Henshin-nya nggak pakai pose-pose, nggak pakai apa. Terus sebutannya juga bukan berubah atau Henshin, tapi bangkit. Bangkit? Iya. Oh. Soalnya kalau baca nomor 2 make sense deh. Karena ya nanti kalau teman-teman baca dari nomor 1 ini mungkin ada cliffhanger-nya yang nyambung ke nomor 2. Kenapa disebut bangkit itu ya? Nah, ini spoiler lah. Nanti kita tunjuk. Gak apa-apa. Udah sering saya post di sosmed juga sih. Nah, bahan kertasnya sendiri book paper ini Mas ya? Book paper ya. Book paper, terus
nyebutnya grayscale kali ini ya. Iya, kalau seperti ini ya. grayscale. Grayscale. Bukan hitam putih sih. Bukan grayscale. hitam putih, lebih ke grayscale. Grayscale. Jadi dan bukan halftone nih kayaknya Mas ya. Enggak, grayscale. Grayscale ya. Grayscale. Kenapa kok milihnya grayscale Mas? Enggak color, kan anak-anak sekarang tuh kayaknya Ya, kalau komik mereka itu demenannya warna yang gitu ya. warna kayak webtoon kan. Webtoon ya soalnya ya. Anak-anak sekarang. Ini juga Pilihannya awalnya saya nggak ada rencana untuk print cetak sih. Ini saya tadinya mau eksklusif di Patreon saya aja. oh. Pakai bahasa Inggris, emang maksudnya untuk ya global. Iya benar-benar nih teman-teman kalau mau lihat di dalamnya juga full bahasa Inggris. Iya. Di Patreon. Jadi ini kayak project idealis sekaligus kayak Apa portofolio gitu ya. Portfolio Ya. dan project idealis ya udah sekaligus mengisi waktu luang. Kalau Cuma boleh jadi tahu utama. nih Mas, rencananya akan sampai episode ke berapa ini? Saya Atau sih ngalir aja atau gimana? saya ngejarnya itu minimum 12 tapi bukan tamatnya ya. Pokoknya untuk sekarang fokusnya sampai chapter 12 gitu kan. Gitu. Habis kalau kita lihat komik lokal banyak yang kayak nyambungnya sedikit gitu, 1-2 hilang gitu ya. Iya, Makanya saya pengen paling enggak 12 atau enggak kalau emang 12 gak bisa ya kan saya cerita kan saya ada masalah kesehatan juga ya. Paling enggak ke chapter 6 lah. Dan ini saya 3 di Patreon udah sampai chapter 3 jadi di Patreon insya Allah nggak telat-telat sih. Kan ini kan jadinya tampilnya sebulan sekali. Iya. Jadi udah ada 3 nomor ke depan udah ready for to print. Ada keinginan untuk dibawa ke event-event gitu Mas? Mau. Kan dulu pernah ada di Popcorn Iya, ya. ada pengen juga sih. Kan Cuma sekarang belum sempat aja. ada beberapa event baru nih kayak Komik Peskom, Furo, ya. Komik Furo. Komik Furo udah lama Udah sih. lama. Ada Peskom, Peskom ada itu kan Komik tulisannya Pak Para. Koban ya. Pas Katanya demikian. Tapi ya ada beberapa orang di belakang Makoban yang sekarang ada di Peskom, ada di Peskom gitu. Mau sih. Malah Ada pengen rencana kayak kesana. coba kayak Singapura apa tuh Comic-Con, pengen coba aja Pengen ini coba. bahasa Inggris kan ya bisa kayak bisa bahasa ya, Thailand gitu. juga kan. Gitu. Saya dulu tuh pernah ikut bukan ikut sih jadi yang bikin Thailand Toy Expo beli patung saya Hanoman itu saya bikin patung kan tahun 2011 gitu Oh, ya. sampai sekarang masih bikin Mas? Enggak, udah lagi vakum. Nah, di situ saya lihat nih kayaknya oke juga ikut-ikutan begini, gitu marketnya besar juga jadi ya udah. Sekalian makanya juga saya bikin bahasa Inggris supaya ya udah bisa ke sana ya. ikut-ikutan sana nantinya ya. Ya, karakternya tadi belum disebut Mas. Itu kan kita merubah kata Henshin jadi Bangkit. bangkit. Tapi karakternya sendiri ketika jadi sosok yang berbeda disebutnya apa? Maksudnya Jagat, itu namanya Jagat Thunder itu namanya dia tuh. Jagat Thunder tuh nama karakter yang Nama biru ini. karakternya iya. Oh. Jadi itu satu sih sama manusianya. Ya tipikal satu lah, satu orang sih. Iya, cuma kalau berubah misalnya wujud kalau lah. karakter berubahnya jadi Kamen Rider apa, ini nah, kalau ini Jagat Kamen Jagat Thunder gitu. Iya. Iya, Gitu. Jagat Thunder. Jagat Sedangkan karakter alternya namanya Guntur Gunawan. Guntur Terus kayak pengen Gunawan. coba pengen punya nama kayak model-model Peter Parker, Bruce Banner, Clark Kent itu yang Iya, belakangnya sama dia gitu kan ya, berlima. Iya, jadi kayak sebetulnya kayak Gunawan tuh nama keluarga saya dan ya udah sekarang. Mundur-mundur pas kan ada Guntur Gunawan gitu. Oh iya, Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik yang pengen mendapatkan komik ini udah bisa ya Mas ya? Bisa di Tokped saya Di ada. Topet. Nanti kita nanti sertakan kita ya ini. di linknya. Di Topet, di deskripsinya nanti saya sertakan pembeliannya ada di mana. Di Topet harganya Mas, kalau Harganya satunya 19.500. 19.500 Ya, murah teman-teman. murah, kan? Murah. Kalau kualitasnya luar biasa soalnya. Detail, gambarnya, background-backgroundnya hampir setiap halamannya hampir nggak ada yang kosong teman-teman. Penuh. Cuma ya harus siap dengan teman-teman bahasa Inggris komik Iya, ini. mungkin nantilah ya kalau bahasa Indonesia mungkin kalau udah ada kayak paling nggak 6 chapter jadi nggak capek juga gitu Oh, ya. Kalau translate-nya ya? jadi Karena- langsung yang tebelnya gitu kalau emang minatnya banyak gitu. Sekarang saya fokus bahasa Inggris. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih biar belajar juga. Biar belajar juga. Iya kan. Terus omongin dulu kalau nanti Mas Adri nggak cocok kita cut ya. Oke. Jadi komik ini itu di seri satunya sama sekali belum nampak sosok Jagat Thunder-nya.
Ini boleh ditampilin apa enggak nanti, Mas? Boleh banget. Takutnya kan ada orang yang memang udah berharap dari awal kok nggak ada karakter ini. Boleh. Boleh ya? Ini juga udah saya sering posting di Sokmas. Jadi di buku ke-1 ini teman-teman belum menemukan superhero yang ini. Jagat Thundernya belum keluar. Buku kedua nanti teman-teman. Yang pasti karakternya sendiri di buku pertama ini si Guntur berantemnya bukan udah kayak manusia normal. Dia memang udah punya kekuatan. Memang punya kekuatan. Udah harus berubah pun jadi udah bisa gunain Thunder Force-nya dia. Iya, Thunder Force-nya itu udah ada gitu loh. Jadi tetap seru sih buku pertama ini. Gak dari first day gitu, jadi gak dari day one gitu. Jadi dia emang udah ini kayak udah middle ya, dia udah tahu udah agak lama gitu loh ininya. Dia begitu gitu. Jadi originnya mungkin ke belakang nanti flashback. Iya, flashback. Originnya mungkin di flashback-nya. Pokoknya seri satunya udah ada berantemnya lah. Isinya membantu doang. Udah ada berantemnya. Harga 19.500 dengan sekitar 24 halaman. 24 halaman, 21 konten komiknya, lainnya ada desain karakter ya. Desain karakter. Nah, pertanyaannya Mas, ketika versi pertama dibuat, lalu akhirnya berubah ke versi ini kenapa? Kok ada pengen ganti style gitu? Pertama, kalau untuk dari berwarna sama hitam putih ya, sebetulnya alasan saya tadinya mau Patreon aja, itu agak-agak trauma dengan proses cetakan warna di sini. Waktu itu saya cetak Jagat Thunder yang warna itu offset kayak bukan digital ya. Bukan digital, offset. Jadi, ya. Dan itu agak-agak kualitasnya saya kecewa. Udah gitu juga ini banget, ribet segala macem gitu kan. Makanya tadinya saya cuma Patreon aja kan. Maka itu sih pertama pakai pindah hitam putih. Kalau soal style, apa ya? Mungkin karena saya tahun-tahun ini lebih enjoy nikmatin manga ya, jadi lebih ke bawah gitu. Jadi lebih tahun-tahun belakang ini kayak nggak tahu kenapa suka banget kayak sama style Studio Ghibli. Antara campuran Studio Ghibli sama Berserk gitu. Ya jadi makanya agak-agak mix gitu loh. Makanya jadi ya mau nggak mau ya saya gambar kan yang sesuai dengan style yang saya enjoy gambar gitu. Jadi supaya nggak kepaksa juga gitu. Ya udah style ya karena itu aja alasannya nggak ada. Dan mungkin mudah-mudahan ya style manga gitu di Asia, di Indonesia lebih bisa diterima kan. Iya, lebih bisa. Walaupun yang ke-1 pun juga bukan Amerika banget sih sebetulnya itu. Iya, lebih ada Hong Kongnya sih. Emang kayak lebih influence-nya lebih kayak komik-komik Tony Wong juga sih. Yang versi itu sempat dibuat versi 0 dan nomor 1. 0 dan nomor 1. Beda nggak secara cerita, Mas? Secara cerita garis besarnya sama kayak gabungan dia hybrid jin dan manusia dan alasannya jinnya kenapa juga. Cuman justru itu lebih ke origin ya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu malah nomor 1-nya dari pas ibu bapaknya kejadian gitu. Jadi lebih ini banget. Lebih origin banget. Soalnya ini kalau saya ya sebagai orang yang baca judulnya Jagat Thunder itu nggak kebayang nama karakter, itu nama universe-nya gitu loh. Oke. Nah, itu nama karakter. Jadi sebetulnya dianya sih nggak ada nama apapun, dia tuh justru dia jadi gini, kalau di dunia jin itu jagat itu title untuk kayak 10 terkuat yang paling terhormat di dunia mereka. Nah, Jagat Thunder ini si Guntur ini pakai itu kekuatannya Thunder. Dan kekuatannya Thunder dari ibunya. Dia pakai jagat itu sebenarnya cuma untuk ngeledek mereka gitu loh. Ini gue pakai nih title lo yang itu gue mainin gitu. Ngerti gak? Jadi kayak untuk ledekan gitu. Mocking ya. Bukan kayak mocking the title yang mereka yang highly regarded as something something gitu. Jadi itu makanya dia pakai Jagat Thunder gitu. Sebenarnya dia sendiri sih nggak ada nama tertentu. Even kayak di bukunya juga kan dia nanti ada mentornya tuh, kayak pamannya dari dunia jin. Nah, itu nyebutnya juga nyebut nama sih. Jadi secara pribadi sih mereka nggak ada yang nyebut Jagat Thunder. Iya, tuh kayak gitu sih. Gitu. Dan monster-monsternya ini dari dunia jin ini tadi ya? Dunia jin tadi. Jadi kalau di alternate Earth yang itu nggak ada manusia tapi populasinya dunia jin itu gitu. Nah, berarti ada portal nanti yang kebuka mereka masuk. Itu salah satu alasan kenapa mereka buat hybrid tadinya. Jadi gini, kalau konsepnya kebetulan planet bumi jin, buminya si kaum jin ini itu kayak twin brother sama planet bumi kita. Jadi apa yang kita lakuin di bumi ini ngefek ke universe ke buminya si jin. Maksud kayak ngerusak polusi segala macem lah. Buminya jin itu jadi dia kayak mau
sebetulnya kayak mau bukan balas dendam ya. Jadi karena buminya mereka juga udah rusak, salah satu efeknya karena kita juga jadi pengen pindah ke kita aja gitu. Pengen nguasain kita, pengen gantiin lah untuk planet dia yang udah rusak, seperti itu sih sebenarnya. Nah, makanya mereka ciptain hybrid ini sebetulnya lebih kayak untuk tumbal konsepnya. Oh, gitu. Iya, cuman ya along the way ratunya yang nggak tega lah, anaknya sendiri akhirnya berkhianat, ya udah. Pakai sekarang musuhnya. Yang Jin itu yang bapaknya atau yang ibunya? Ibunya. Ibunya. Nomor 3 muncul. Nomor 3 flashback. Nah, kalau lihat dari komiknya sendiri nih, tadi teman-teman cukup ada adegan yang gore gitu kan. Jadi nanti ada ini nggak pembatasan usia atau apa untuk komiknya sendiri? Harapannya dari Mas Adriasa? Maunya sih apa ya, PG-13 kali ya. PG-13 supaya ya? saya juga lebih bebas. Emang Iya. ini agak, kalau berantem agak-agak ini sih, kedepannya agak-agak sadis ya, bagi Ya, nomor agak 2 sadis sih. ya. Jadi emang bukan untuk anak-anak, PG-13 kali ya. PG-13. Kalau Deadpool bisa PG-13, ini juga PG-13 lah misal. Mestinya ya. Iya. Nggak sampai gore-gore banget sih teman-teman. Tapi dan gore-nya juga sebatas yang kena gore-nya kaum jinnya kok, jadi kayak manusianya sih aman ya. Saya juga tahu lah. Kecuali yang tadi kali mungkin yang jagoannya ketusuk dari belakang itu nggak tuh, gue nggak tahu tuh. Macam itu. Pertanyaan lagi nih Mas, kenapa kok nggak mencoba ke penerbit major, kok memilih indie? Udah tahu ya, lebih enjoy aja, lebih enak. Apalagi saya lihat sekarang kan dengan adanya sosmed segala macam lah, Patreon, apa YouTube segala macam, kayaknya nggak butuh banget tanda kutip dengan penerbit besar gitu ya. Orang juga kayak udah jalan ke toko buku juga. Masarinya pun juga sekarang bisa lewat marketplace. Jadi kayak oh ya udah, kalian aja ngapain gitu. Kayak pakai lebih fun, usaha sendiri, nanti kita ikut sendiri, popcorn apalagi apalah. Yang paling nikmat apanya Mas? Ini. Iya, enggak, maksudnya paling nikmat dengan prosesnya. Indie itu apa? Indinya apa ya? Bisa semau-mau kita sih. Bener sih ya, enggak ada editorial. Iya. Kayak ya tentu kalau nanya pendapat oke lah ya, dan sama teman sama apa. Cuman kan at the end of the day kan kita yang punya final say-nya kan. Kayak saya ini 21 halaman. Chapter 3 tuh kemarin saya bikin karena saya suka aja, ada 24 halaman kontennya. Suka-suka saya gitu. Belum lagi ini Mas, kalau major kadang kebanyakan kita udah di limit halaman kan. Nah, harus ditarget. Iya, target. Iya, ditarget deadline apa. Iya. Kan saya nggak mungkin lah dengan kondisi saya juga, kalau lagi kemo, lagi apa gitu kan. Belum lagi kerjaan juga banyak. Teman-teman kita doain ya Mas Adriasa, get well soon gitu ya. Jadi ada sampai di kemo lah. Kita terima kasih banget nih Mas dari Kalibrasi, Mas Adriasa, kondisi begini sempetin datang untuk teman-teman berbagi tentang Jagat Thunder ini. Justru kayak gini lebih membantu sih, jadi nggak fokus ke sakitnya. Juga tadi off-cam juga sempat ngomong sih Mas Adriasa, ada beberapa halaman di buku pertama ini yang digambar ketika sedang pengobatan. Jadi kalau agak-agak downgrade ya, maunya sih nanti kalau kan tadinya tuh karena digital ya, jadi ya udah saya gambar aja kan, nanti kalau lagi agak sehat bisa saya gambar ulang atau apa. Berarti gitu ya. Pakai kayak iPad atau saya apa? Pakai iPad Pro, ininya Procreate ya. Semua dikerjain di Procreate. Semua Procreate semua. Lebih enak, bisa sambil di lounge gym, tidur apa di mall ya apa. Saya udah nggak pernah pakai komputer sejak ada iPad Pro, dapat iPad Pro itu 2017. 2017 iPad tuh termasuk yang istilahnya lama pun masih enak aja dipakai sampai sekarang. Masih 2017 sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh tuh? Iya. Belum ganti-ganti. Luar biasa sih. Mana Procreate-nya juga murah. Sempat dari buku yang sama episode 0 dan 1 itu. Sempat tanya-tanya nggak ke teman-teman kira-kira lebih penerimaan pasar lah dari kalangan terdekatnya sendiri terhadap style yang baru ini gimana? Kalau sekarang saya belum sempat tanya-nanya sih, cuma ada beberapa sih bilang ya oke. Lebih oke yang ini. Soalnya kan emang manga juga lebih diterima lah kasarnya ya di market sini ya. Iya. Oke lah. Gitu. Dan karakternya ini Mas ya. Ini kalau aku bilang kayak muka-muka orang Asia, Jepang, Chinese gitu ya. Gitu.
lebih ke Gunawannya ini. mix. Ya saya juga mix kan. Iya. Kakek saya dari papa saya Chinese Malang. Oh. Jadi ya udah sekalian aja kayak ya udahlah samain aja. Jadi malah kayak ini ya Mas ya. Kayak curhat ini ya. Kayak Apa ya? kayak mungkin ya nggak sadar ya. Iya. Soalnya kayak saya cerita kan saya pernah pakai Kalau Stomach itu Bag. ada istilahnya Mas. Apa? Mungkin Mas Adriesa pernah denger nggak? Kalau nyebutnya itu ampiang. Nggak tahu apa tuh. Oh, ampiang itu Cina ampiang itu Cina yang merupakan hasil perpaduan dari orang Indonesia dengan ras Chinese. Oh. Itu sebutnya oke. ampiang. Oh, iya, itu ampiang dulu. Saya seperempat ampiang loh. Papa saya yang setengah-setengah. Nah, berarti nanti bakal ketemu karakter-karakter yang mungkin sama nggak dengan Gunawan gitu, ada nggak? Ada ya ke depannya. Versi gagalnya sebelum dia ada. Oh gitu. Kakak tiri atau apa mungkin ya? Bukan kayak gitu juga ya. Mungkin ya bisa jadi lah ya, kakak tiri lah ya. Mungkin ya kalau gitu ya. Nanti deh pokoknya teman-teman ngikutin. Tapi masih terus. panjang lah itu. Kan Itu masih fokus panjang, dulu iya. ke Guntur si dan Gunawannya. ibunya dan segala macam. Cuman ya emang rencananya sih kayak Kamen Rider lah, ada Kamen Rider Black, Kamen Rider apa. Ini juga nanti saya pengennya kayak ada jagat volcano, jagat ini, jagat itu, jagat tornado. Permulaan lah ini. Ternyata yang belakang itu ini ya mengidentifikasi kekuatannya. Kekuatan dia, tema gitu. Oke. Dan karena Harapannya nih Mas. Harapannya untuk Jagat Thunder ke depannya bisa sukses. Bisa banyak yang baca. Banyak yang baca. Maksudnya sukses itulah ya, banyak yang baca, ongoing, bisa hidup. Terus ya harapannya sih itu aja sih. Jadi ada banyak punya following lah paling enggak itu aja lah. Jadi bisa keep going terus Jakarta. Jadi nggak cuman kayak 2-3 buku selesai apa hilang gitu. Kayak sayang banget gitu sama kayak gitu. Karena ini semua dikerjakan Mas Adriasa single fighter teman-teman. Iya, semua Dari cerita, art, dialog, lettering, iya. bawa ke pintu. Tone-nya juga. Kalau ya saya grayscale-nya juga. Iya. Karakter kan berubah Mas, tapi karakter Gunturnya berubah dari yang seri 0. Ya. Terus untuk yang Jagat Thunder-nya sendiri hampir nggak terlihat perubahannya. Nah, Ya. cuman kalau yang pertama tuh sini kayak ada nggak tahu kenapa kayak agak kayak yang kuning-kuningnya itu ada kayak di bawah mau jadi kayak jenggot kali ya. Cuman saya hilangin. Itu yang berubah. Berarti memang udah srek ya dari karakter si Jagat Thunder. Saya sebenarnya juga udah pernah sebelum ini kayak sketsa lagi segala macam model-model kok tetap sernya gini gitu ya udahlah gitu aja. Malah bikin simplify. Kalau yang dulu kan lebih kayak badannya lebih kayak muscular superhero banget ya. Kalau ini saya bikin lebih slim. Lebih slim ya. Pertanyaan lagi Mas, kan Masnya bisa bikin statue ya? Iya. Udah terpikir untuk membuat statue-nya di karakter Jagat Thunder-nya belum? Mungkin untuk personal collection doang kali ya, sama untuk referensi untuk gambar kali ya, tapi belum bikin. Belum ya. Dulu sih pernah bikin yang untuk yang pesawat saya kerjain yang nomor 01 saya bikin untuk referensi doang, tapi udah hilang. Udah pindahan berapa kali. Awalnya itu kan tahun 2016 mungkin ya. 17 kali ya? Popcorn ya? Iya, Popcorn 2017 ingat kali deh. Yang nolnya itu ya? Yang 0 itu ya. Nanti kita cari ya data-datanya. Itu biasanya nih Mas ya, kalau creator lain tuh udah punya cerita yang lain. Iya. Tapi Masnya masih tetap pegang satu karakter ini, judul tidak diganti, karakter hero-nya juga hampir nggak diganti. Itu luar biasa, berarti fokus gitu loh. Iya. Yang saya tangkap gitu. Terus kayak sebetulnya sih ada sih ide-ide lain. Cuman mungkin itu bakal jadi kayak one shot kalau lagi jengah bikin ini gitu ya. Cuman pengen fokus juga, pengen garap ini dulu lah, fokus paling nggak 12 buku gitu ya supaya seperti yang tadi disampaikan ya. Iya, minimal 12 buku atau 6 chapter ya. 6 chapter atau 12 chapter lah. Pengennya sih 12 chapter ya. Gitu. Kita bantu doa lah Mas, semoga terwujud dan 12 chapter itu pasti udah ceritanya bisa selesai. Untuk awal sih. Iya, untuk awal. Untuk chapter barunya mungkin kan babak baru lagi, stage baru lagi. Iya.
Gitu. Nah, untuk teman-teman tadi seperti udah diomong, nanti untuk yang mau mendapatkannya bisa diperoleh di Tokopedia. Marketplace lain nggak ada ya Nggak ada Tokopedia? Tokopedia. Nah, Tokopedia nanti kita sertakan, karena terus diingatkan lagi ini jumlah halaman 24, book paper, staples, terus habis gitu apa lagi tadi ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Itu aja sih. Terima kasih Mas Adriasa, kita udah boleh ngobrol sambil mempromosikan komik yang bagus, yang luar biasa ini. Harapannya teman-teman setelah nonton rame-rame borong di Tokopedia ya. Oke, thank you. Saya berapa kali ya nonton kok? Saya subscribe. Udah saya subscribe.